pernah merasa atau seringkali merasa diperlakukan A, diperlakukan B, diperlakukan C? Apa sih A? Apa sih B? Apa sih C? A, kita merasa diperlakukan sebagai anak bawang. Kita diperlakukan sebagai orang yang tidak ada, jadi nggak dianggap. Terus kita merasa nggak punya teman. Terus kita sering merasa ide kita itu nggak pernah ada yang mau mendengarkan. Atau kita mendapat perlakuan B. Kita merasa bahwa semua orang memperhatikan saya jadi pusat perhatian. Atau kita merasa bahwa kita adalah anak emas. Dan lebih dari itu, orang lain menganggap saya adalah anak emas. Kemudian saya selalu dimintakan pendapat. Walaupun ada teman-teman kita yang lebih pintar, tetapi orang lebih suka meminta pendapatnya sama saya. Nah, atau kita mendapat perlakuan yang C. Sering dicuekin, tapi juga banyak yang minta pendapat. Kenapa ada orang yang mendapat perlakuan A, ada orang yang mendapat perlakuan B, tapi ada orang yang mendapat perlakuan keduanya? Nah, semua ini membuat Albert Mehrabian melakukan riset. Riset yang dilakukan adalah riset tentang komunikasi. Kenapa seseorang mendapat perlakuan A, mendapat perlakuan B, atau keduanya. Albert Mehrabian mengelompokkan suksesnya komunikasi itu ke dalam 3. Verbal, voice, visual. Jadi 3 V. Verbal, ulangi ya. Verbal, voice, visual. Verbal itu hanya 7%. Jadi apapun kata-kata kita, sebenarnya impact-nya atau pengaruhnya itu hanya 7%. Dan seringkali kata-kata itu ambigu pengertiannya atau artinya lebih dari satu pengertian. Contoh tiang. Di Bali itu tiang tuh saya. Tetapi bahasa Indonesia tiang adalah tiang listrik. Kemudian bahasa Indonesia buah itu adalah berbagai macam buah-buahan. Tetapi buah itu bisa dimengerti juga buat orang Sunda adalah mangga. Kebayang ya, terjadi banyak hal yang membuat ambigu menjadi pengertiannya. Jadi kita nggak usah pikirkan tentang kata. Kita lihat tentang voice. Di dalam bahasa Indonesia, vokal itu ada A, I, U, E, O. Selain muka kita menjadi awet muda dengan senam muka yaitu A, I, U, E, O, tetapi dalam kita berbicara, voice kita menjadi akan baik ketika intonasinya naik turun, tidak datar. Mulut kita akan A, I, U, E, O. Jadi Anda bisa latihan, lakukan ini setiap pagi selama 10 kali. Selain sehat, maka intonasi atas voice kita jelas. Yang ketiga, visual. Body language kita menentukan kita akan merasa ada di kelompok A atau kita ada di kelompok B atau kita keduanya. Yaitu body language. Contoh, kalau kita antusias, muka kita mau begini? Tidak kan? Tapi begini, saya antusias, saya lagi capek, saya sih nggak suka tuh sama dia. Ketika kita bilang nggak suka, kita langsung badan kita pengaruh. Ketika kita merasa dicuekin, ketika kita merasa jadi anak bawang, badan kita kayak gimana? Akankah begini? Tidak, badan kita akan mencium. Dan muka kita akan merasa bete. Ketika muka bete, kebayang nggak muka kita enak dilihat? Nah, yang ditampilkan kepada orang adalah muka kita yang sebel, muka kita yang bete. Dari mata, hidung, mulut itu yang disalurkan kepada lawan bicara. Jadi impact-nya adalah orang jauhin kita, bukan karena kita yang menyebalkan, tapi muka kita, body language kita yang 55% ini memberikan pesan bahwa saya ingin gak disukai. Jadi kita harus latihan terus di kaca, pastikan kita punya kata-kata yang baik, voice yang jelas setiap hari 10 kali A, I, U, E, O.
Dan kemudian kita lihat gerak tubuh kita pada saat kita senyum, pada saat kita senang, atau pada saat kita tersenyum saat marah. Maka saya percaya bahwa perlakuan yang B akan didapat kita sepanjang waktu, sepanjang masa. Saya percaya Anda semua dan kita semua akan disukai oleh orang lain dan pendapat kita akan dicari siapapun. I love you all.